Shalom Amanginang seluruhnya. Kita akan menyambut barisan prosesi pelayan ibadah kita pada saat ini. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami menyampaikan pendeta, guru huria, bibro, dan seluruh majelis HKP Rembulan menampaikan selamat pagi dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama sekali hadir di kebaktian pagi hari, selamat beribadah. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakannya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Malah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Malah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Malah kita menekan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima
kita baca secara responsoria epistel minggu pada hari ini sebagaimana ditetapkan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dimulai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 24. Kita baca secara responsoria. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada di satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Amanah. Kita akan mendengarkan pembacaan Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Warta umum yang pertama, nama minggu hari ini minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Yang kedua, naik sidik khusus. Pada minggu hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2025, ibadah pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan naik sidik khusus untuk satu orang yang akan menikah. Yang ketiga, tupak ke diakoni sosial. Pada minggu hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2025, kita akan mengumpulkan tupak ke diakoni sosial Huria. Keempat, bulan ceria anak sekolah minggu. Diberitahukan kepada anak sekolah minggu dan orang tua pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 yang akan datang, sebagaimana program sekolah minggu akan dilaksanakan kegiatan bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Padang Bulan, masuk pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Kelima, PA Pra Remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, akan dilaksanakan PA Pra Remaja masuk pukul 18.30. Tertulis di warta yang tercetak dan di barcode. Bertempat di rumah keluarga D. Sagala, Boru Siregar ataupun Tipani Segala, alamat Jalan Karyasari nomor 33 Sektor 2, yang seharusnya bertempat di rumah keluarga T Sinaga Nang Situa B Boru Sihotang ataupun Kean Sinaga, alamat Jalan Bunga Ester 11 nomor 6 sektor 16. 6. PA Remaja. Pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 akan dilaksanakan PA Remaja masuk pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah keluarga P Manulang Nang Situa E Boru Situmorang ataupun Margareta Manulang, alamat Jalan Pintu Air 4, Gang Persatuan nomor 136, Sektor 11. Ketujuh, Pra Festival Kur AMA HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 akan dilaksanakan Pra Festival Kur AMA HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu lomba gerak jalan, senam sehat, pasar murah, dan gebiar anti narkoba. Kegiatan ini bertempat di lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan, masuk pukul 6 WIB. Gereja HKBP Resort Padang Bulan Medan mengutus 2 tim untuk kegiatan tersebut. Ke-8, Kebaktian Padang Sektor 9. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, Sektor 9 akan melaksanakan kegiatan Kebaktian Padang di Bukit Gibeon. Mari kita doakan agar kegiatan itu berjalan dengan baik dan dalam lindungan Tuhan. Ke-9, amplop dukungan pelayanan resort. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, kita akan mengumpulkan amplop untuk mendukung pelayanan resort. Demikianlah pembacaan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat sakit, laporan keuangan, dan yang lainnya boleh kita perhatikan dalam warta tercetak maupun warta digital. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi dan di sini setelah menyampaikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis 24 Agustus 2025 hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 hingga 18. Mazmur pasal 103 ayat 15 hingga ayat 18. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ada baca sebuah buku. Dalam isi buku itu ada satu subbab begini judulnya: hidup sekali berarti lalu mati. Hidup sekali berarti lalu mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah proses kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Setelah kita hidup, pastikan hidup yang kita hidupi itu adalah hidup yang berarti. Karena setelah itu, tanpa terkecuali, semua orang yang ada di dunia ini pada waktunya akan mati. Dan kalau kita memperoleh kehidupan kekal, setelah kehidupan yang sekarang ini, kita akan menikmatinya kelak. Tapi kalau kepada kematian yang selama-lamanya, tentu kita akan mati selama-lamanya. Itu makanya kalau ada di caption YOLO, YOLO membacanya, you only live once. Kita hanya hidup sekali. Ada dua pandangan orang terhadap hidup yang sekali ini. Yang pertama, ada orang menganggap karena ini adalah hidup sekali, maka pakailah sesuka hatimu, karena besok belum tentu tahu bagaimana. Tapi orang yang bijak adalah kalau tahu hidupnya sekali, pasti dia akan menghargai hidup itu dan melakukan yang sebaik-baiknya untuk kehidupannya dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, kalau dikatakan you only live once, di antara yang dua itu kita berdiri di mana? Hidup yang kita pakai karena ini sekali kita pakai untuk yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi apakah karena ini sekali kita pakai dengan sesuka hati? Bapak, Ibu, dan saudara berdiri di mana hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia di dunia ini adalah hidup yang sementara. Sekali lagi, hidup manusia di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dibandingkan dengan keabadian Tuhan, manusia hanya sementara di dunia ini. Jadi kesementaraan hidup manusia di dunia ini kita akan bandingkan, Bapak, Ibu, siapakah Tuhan dan siapakah aku? Tuhan adalah yang kekal, yang abadi sampai selama-lamanya, sementara aku adalah orang yang rapuh, yang sementara, yang sebentar tinggal di dunia ini, dan setelah itu tidak akan hidup lagi di dunia ini. Jadi mengingat kesementaraan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, dan mengingat kekekalan Tuhan, maka pemazmur mengajak kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan.
Itu yang kita lihat di Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat 18 ini. Kalau aku tahu tentang kesementaraan hidupku, tentang kerapuhanku, tentang betapa ringkihnya kehidupan ini, betapa sebentarnya aku di dunia ini, maka aku akan memuji-muji Dia yang kekal dan yang tetap selama-lamanya itu. Hari ini Anda boleh duduk di samping teman Anda, tapi belum tentu dengan minggu depan. Hari ini Anda boleh ketawa dengan teman sekeluarga Anda, tapi kita tidak tahu bagaimana bulan depan dan tahun depan. Itu menunjukkan kesementaraan kita di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan siklus kehidupan manusia di dunia ini, dia lahir, ketika dia lahir dia sangat lemah. Dan setelah itu seiring dengan waktu berjalan, usianya bertambah menjadi anak-anak muda, dia kuat, dia gagah. Dan setelah mencapai masa muda, dia seiring waktu usianya bertambah, dia memasuki usia tua. Tanda kutip, tanda petik, kalau sampai di usia tua. Karena semua orang boleh menikmati masa muda, tapi tidak semua orang bisa sampai ke masa tua. Itu makanya para lansia ini disebut sebagai usia bahagia. Kalaupun tidak semuanya bahagia, masih tetap marukil di Port TV ini, itu bagian dari dunia ini. Kami adalah lansia-lansia bahagia. Molonin nape? Toy mak. Hola slogan do lansia bahagia ini. Harumah ngape mau liban namuse. Ya itulah tentang kehidupan kita di dunia ini. Tapi lihat Bapak Ibu dan Saudara, setelah memasuki masa tua, apa yang terjadi? Anak na pedang ditada. Setelah masuk masa pikun, apa yang dibilang? Ai isedoho tahen. Itu yang paling ngeri dalam kehidupan. Mama dan bapak kita sendiri tidak lagi mengenali kita karena ringkihnya, karena tuanya, karena memasuki masa-masa tua dalam kehidupannya. Bayangkan, baru saja kita suap dia, mak makan ya. Ai ise doho. Hodo si rosa. Daung si melati doho mak. Bahuri podoho si rosa. Sangkin tuanya, lihat. Tapi semua orang mengidam-idamkan usia yang seperti itu. Itu makanya kalau ulang tahun orang nggak pernah dibilang apa? Panjang umurnya, sehat badannya. Dak ya hubigi halak marulang tahun. Pendek umurnya, mati cepat. Enggak. Harapan dari orang yang berulang tahun itu adalah apa? Bertambah usianya dan sehat badannya. Tapi ingat Bapak Ibu, kesementaraan kita di dunia ini itu hanya sebentar. Bahkan pemazmur Musa dalam Mazmur 90 ayat 10c dikatakan, usia manusia di dunia ini hanya mencapai 70 sampai 80 tahun. Kalau sampai ke 80 tahun sudah bersama-sama dengan kesulitan. Dalam hata-hata di dok, mardongan hangaluton. Naso pak nama rematikon, naso ulu nama mangotaki ganuk borngin, naso bitis nama naik sahat tuson. Ringkih benar. Jadi mulut sukun, kenapa gitu pung? Hilalau mudu hadua mulu matua ho, ipe molo sahat ina muse. Itu yang paling ngeri. Iya kan, ipe molo sahat ina muse. Kan kadang-kadang yang muda ini bilang, Allah opung ini itu aja nggak bisa. Dulu kita tutup mata pun bisa memasukkan benang ke jarum, masuk. Dungopung-opung ngasapuluh ida bonangon ini mana 10 8 jam gak masuk-masuk, ujungnya sudah medukapi menjahit begitu. Karena apa? Gak lihat lagi. Oh i opung ini matanya sudah mata muda penimu ini mana tuh pahopunai. Dulu juga waktu aku masih muda tutup mata dopa masuk ke bonang tutup mata bah. Iya kan? Jadi sangkin lihat kita Bapak Ibu tentang kesementaraan. Usia manusia di tengah-tengah dunia ini 70 tahun. Kalau mencapai 80 tahun pun sudah bersama-sama dengan kesulitan. Sata kita doa mengenang ke belakang aja harus ditolong, dipapa, dibantu.
Makan pun harus disuapi, ipe ngagoyang. Aturat tu pamangat dong ngasahat tu dia. Ngatremor. Ya orang tua itu bentuk dari kesementaraan kita di dunia ini. Kefanaan kita di dunia ini. Kekuatan kita tidak akan tetap. Haulion kita tidak akan tetap. Itu hanya sementara. Dan kalau sudah tiba waktunya, lihat. Suara yang tadinya tidak bergoyang, bergoyang sekalian. Goyang do kan? Penglihatan. Adong namang ida au isog gabi geleng noeng. Alam memang nga parbinigian. Suhu bigi bina isi tak longguri mau nina. Ala ni boha memang berkurang amang dan inang berkurang. Dah ngadok kalak lembetu ibana lem takas sude. Enggak. Semakin tua dia akan semakin fungsi organ tubuh juga akan semakin menurun dan itu manusiawi amang dan inang. Karena itu dalam firman ini kita lihat apa yang dapat dibanggakan oleh manusia di dunia ini kecuali penderitaan dan kesusahan. Kalau hari ini Anda kuat amang dan inang, kita kuat, belum tentu dengan besok. Kalau hari ini kita gagah, seganteng-gantengnya, ganteng maksimal, cantik maksimal, bedak masih bisa ia masuk ke wajah kita. Tapi ingat akan ada waktunya bedak pun menolak wajahnya. Wajah menolak bedak itu kan gitu. Ibaen maralo begitu. Akan ada waktunya. Dungi dongan nama. Ida najulu hosek bagak ko nuaing herabe gue dah. Kan gitu. Najolo namai itu cerita dulu amang dan inang. Itu cerita dulu. Dulu kau paling cantik di antara kita para ibu-ibu ini. Toy maida. Itulah hidup bereng. Sakababado. Itulah hidup. Ada orang yang membatasi kau nang pola mekil hoida. Tarida lubang minin. Itulah hidup, lihat. Au mulo madok udang pola buhai, pak talak mabuti yang. Asal biar jolma. Dan itulah hidup. Itu menunjukkan, iya itu menunjukkan penurunan kefanaan kita di dunia ini. Itu tidak apa-apa, Mang Dena. Jangan malu-malu. Atar nih mubuti. Nah nggak dong song nih, pak talak. Asal mek inang silu bangun. Nggak apa-apalah. Itu menunjukkan memang fungsi organ kita akan turun, ipon sendiri pun akan merdekkan satu persatu. Tepat pada waktunya. Pasti amang dan inang. Dan pemazmur hari ini mengingatkan kita tentang kesementaraan hidup kita di dunia ini. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-15 amang inang. 2, 3 ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah. Lihat, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Lihat amang dan inang, hari-hari kita di dunia ini seperti rumput dan seperti bunga di padang. Songot duhu-duhu do arini jol managalei marbunga satoki dungi tokinai laos malos. Pemazmur menggambarkan kehidupan manusia itu seperti rumput. Rumput itu prosesnya pasti amang nina. Rumput itu prosesnya pasti. Ia bertumbuh, berkembang di padang, menghadapi banyak hal. Lihat, rumput menghadapi banyak hal. Kalau datang matahari, rumput tidak boleh ambil payung. Asa unang malugak, bohikonin na. Molohita boy dope pakai sunscreen dan sebagainya, pakai payung, pakai mantel, pakai begu-begu itu apa namanya itu? Masker. Ibu-ibu ini kan kalau sudah pakai itu ya, topu maromat teh, begu sedia udah pung. Enak kilau mana karya jurak sama nih, bula itu topui bereng ahiraha kan? Kalau nasu mangal nama buti-buti. Jadi amang dan inang lihat, yang mau kita lihat adalah prosesnya pasti. Rumput itu tidak bisa menahan panas. Lihat, hujan datang dia diterpa, panas datang dia diterpa. Hama datang dia dimakan dan selesai. Kalau kita ibaratkan, lihat, kehidupan kita manusia itu juga seperti itu. Kalau hujan itu adalah bentuk dari pergumulan persoalan, manusia juga ditimpa oleh persoalan dan pergumulan kehidupan.
Kalau panas itu adalah terik yang tidak tertahankan, lihat, adakah dari kita di sini yang tidak menghadapi pergumulan dalam hidup? Adakah manusia yang ada di tengah gereja ini sekarang yang tidak pernah mengalami persoalan dalam kehidupan? Seperti itulah kalau diibaratkan panas dan hujan itu adalah pergumulan hidup, dan hama itu yang menggigiti rumput itu sampai habis dan mati, itulah gambaran dari penyakit. Jadi sekarang boleh ada fisiknya di sini, tapi mungkin penyakit sedang ada di tubuh kita. Dan ingat Amang dan Inang, saya mau katakan seperti ini, itu adalah gambaran. Tetapi ketika petang datang, maka rumput itu sudah kisut dan layu. Ini tentang waktu ya Mang Inang. Ini tentang waktu. Jadi kalau antara bertumbuhnya rumput itu sampai kisut dan layu, hitungan beberapa lama gini. Jadi kalau kita boleh mencapai umur 70 atau 60 tahun atau 80 tahun, bayangkan Amang Inang, rumput yang hidup itu kalau dia bisa hidup sampai 7 hari, jadi usia kita yang 70 tahun itu seperti kehidupan yang dipercepat seperti yang 7 hari tadi itu. Ada kan aplikasi sekarang yang bisa mempercepat gerak-gerak, kayak itulah. Kalau rumput itu hitungannya begitu, tap dalam 7 hari sudah mati. Diibaratkan seperti itulah usia 70 tahun itu dicapai dalam pergerakan yang cepat, tap sebentar sudah selesai. Dan kematian itu tidak akan pernah menunggu siapapun. Karena itu Amang dan Inang, Allah layak dipuji dan disembah dan dihormati, dinyanyikan karena kasihnya yang selama-lamanya bagi kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Fisik yang gagah ini pun akan selesai. Jabatan yang ada itu pun akan berakhir. Kehidupan keluarga itu pun akan selesai. Apa yang tetap di dunia ini Bapak Ibu dan Saudara? Tidak ada yang layak dan dibanggakan bagi dalam diri kita. Di padang rumput tidak menetap hidup. Ada saatnya rumput itu tumbuh subur menghijau, bahkan sampai berbunga silih berganti. Namun rumput akan tiba pada saatnya. Lihat Amang Inang, rumput akan tiba pada saatnya. Di ayat yang ke-15 tadi, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Lihat, jadi kalau sudah ada datang angin menghembus rumput itu, ya Amang dan Inang, dia akan selesai. Jadi bunga itu akan dibawa kemanapun dan dia tidak akan mengenal tempatnya lagi. Begitulah kehidupannya. Jadi diibaratkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, angin yang datang itu adalah ya angin yang melintasinya itu. Kalau Daud memaksudkan di sini adalah itu angin gurun dari Arab Timur. Jadi biasanya angin gurun dari Arab Timur itu adalah angin yang sangat kencang sehingga rumput-rumput itu diterjang pak begitu, dia berhembusan daun-daunnya. Dan kalau dia sudah tinggal batang begitu, itu akan mempercepat kematiannya. Ingat, itu padang gurun dan itu bisa cepat mati. Begitulah kesementaraan dan kefanaan kita di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika angin dimaksudkan adalah masalah yang dihadapi rumput, maka dia akan layu dan akhirnya mati. Saya mau katakan, bukankah seperti itu kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, tumbuh berkembang di segala situasi dan kondisi yang menginang? Kalau rumput itu begitu menghadapi angin, hujan dan sebagainya, pun kita begitu manusia menghadapi suka, duka, paruh kilon yang tidak ada habis-habisnya. Ada orang yang mulai lahir sampai mati sekalipun tidak berhenti-henti paruh kilonnya. Kemarin menghadapi ini, hari ini menghadapi ini, besok belum tahu apa yang mau dihadapi. Sampai ada orang yang pernah bilang, Amang Padita, Tuhan ini nampaknya tidak adil. Dari lahir sampai mau mati, aku selalu ditimpa dengan masalah. Kapankah aku akan mendapat kebahagiaan dalam hidup ini ibadah? Itulah kehidupan. Tapi ingat Amang dan Inang, bagaimanapun kehidupan kita berproses, situasi kondisi ini pun bisa mencapai puncak prestasi hidup manusia.
Jadi amang inang, prestasi puncak kehidupan manusia itu adalah kalau rumput itu bisa berbunga dan berbuah. Itu prestasi tertinggi dari rumput-rumput dan tanam-tanaman itu. Maka prestasi tertinggi kehidupan manusia sebelum mencapai kepada kematian itu adalah berbunga dan berbuah. Bagaimana amang dan inang? Sudah berbunga dan berbuah? Apa kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22? Silahkan baca ayat 22 amang inang. Filipi 1 ayat 22. Boleh? Apa kata Paulus kepada jemaat Filipi? Filipi 1 ayat 22. Silahkan boleh baca dulu amang dan inang. 2, 3, ya. Lihat, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja harus memberi buah. Jadi amang inang, sekali lagi prestasi tertinggi dalam kehidupan rumput itu adalah berbunga dan berbuah. Maka prestasi kehidupan manusia tertinggi di dunia ini adalah berbunga dan berbuah. Tapi tidak boleh asal berbuah. Pastikan buahnya manis. Dan tidak boleh hanya manis, pastikan buahnya lebat. Kalau manis tidak lebat, itu akan dipotong pada waktunya. Kalau lebat tapi asam, juga akan dipotong pada waktunya. Tapi yang diminta oleh Tuhan adalah dalam kepanaan hidup kita di dunia ini, berbuahlah manis dan suku majone de lebung mi hira-hira nga manis parbuik kudohot lebat itorone lebung ida na sotar hata do pangalahom na salilingon apalah ho manau kulit portidion na sehat mau dialap ina museba pai maju amang inang. Sudahkah berbuah amang dan inang? Kalau berbuah, sekali lagi pastikan buahnya lebat dan manis. Mengingat sekali lagi, mengingat singkatnya hidup ini. 70 tahun itu singkat amang dan inang, singkat sekali. Kayaknya kita belum melakukan apa-apa, tiba-tiba sudah lansia. Kayaknya kemarin kita masih saja menggendong anak-anak kita siap pudan itu, hari ini sudah 60 tahun. Hidup ini singkat. Jadi sebenarnya Mazmur di 90 itu mau bilang, memang hidup ini sementara. Amang dan inang, saya mau tanya begini nih. Kalau seandainya hari ini Tuhan kasih pilihan, kira-kira amang inang memilih sampai usia berapa hidup di dunia ini? Silahkan. Kalau sekiranya Tuhan memberi pilihan, kukasihlah samamu pilihan. Hai manusia yang fana, berapakah kau pilih untuk hidup di dunia ini, berapa tahun? Silakan amang inang, barisan kanan. Jangan dong, sonari mah. Berapa inang? Amang? 80, 70. Barisan kedua, ina parari Kamis. Ya? Nau katok nai main nak. Ido naki. Bau nang jo mana-mana coba. Berapa tadi inang? 80. 80. Jadi molo ono 10 nuaing berarti 3 tahun naik. Mulai barisos sedia manginang. Mulai dok tuhatai sedia mahira-hira umurmu pilih to mulai honokku. Seandainya ya, ini berandai-andai. Berapa? 100? Dak pola 100 ya. Siap bulu siap be. Berapa ini? Pasti ada ya. 75, 65, 85. Di sebelah sini? Hah? 75 ini. Nah digi jangan langau jonok. 80. Tapi saya mau katakan begini amang inang. Saya mau katakan begini. Berapapun usia seandainya diberi waktu untuk memilih, pada waktunya toh akan meninggalkan dunia ini. Berapapun. Kalau 100, kita pun akan mencapai di usia 100 itu kalau itu adalah yang kita pilih. Lihat realita kehidupan kita. Jadi apapun yang ada di dunia ini
apapun yang kita miliki sekarang, apapun itu, bentuk uang, harta, pangkat, jabatan, tidak akan menjadi jaminan bahwa hidup kita akan selalu muda, energik, cantik, tampan, dan ganteng, sekalipun tidak. Akhirnya kita akan sampai ke finish kehidupan. Sekali lagi kita akan sampai ke finish kehidupan, hilang tak berbekas. Seperti tadi rumput itu, dia tidak kenal lagi tempatnya. Bahkan Amang Inang, setelah kita hilang tak terbekas, sudah selesai, lihat, kita akan dilupakan dari ingatan saudara-saudara kita. Paling-paling kalau datang ziarah sekali sebulan. Apalagi kalau dikuburkan di Bonapasogit, sudah memikirkan uang untuk balik ziarah. Dan ziarahmu, dan adoke pengida. Toy mak. Marpamuati masa halani opungi, waduh marpamuati. Iboto inongido na jolo na swadong dihadihani ba inna. Dan iboto be. Lihat Amang Inang, dan setelah berakhir itu akan hilang dari ingatan kita perlahan-lahan. Ale molo mangolu do ganuk tokki do hita di telepon. Sehat do berusong nomor nipio no dari mabuan doli-doli ho. Begitu. Molo mangolu, tapi setelah berujung dung selesai, bodoh pemar telepon, lak tabain handphone tupiti na idang angkaton nabi. Sekali lagi Amang dan Inang, benar. Maka apa yang mau disampaikan lewat peristiwa yang kita dengarkan ini, kepanaan manusia yang tinggal adalah hanya nama. Manusia mati meninggalkan. Oh, sinaga najolo do, najolo namai. Silaban najolo do. Alani saliling mangulu baburju-burju mahita asa tu ngadong ingoton ni halak guarta nadenggan unang adok kadua sugot margaha mah doa teh songon nama biar iba silibong awak jo kamu beda si torus na cukati do misalnya ya. Jadi gabe diingot tinggal do guarta tinggal alai guarna boha. Jadi pasti hom Mamang Inang guarna dinggat do tadi kod di Portibion. Oh na burju anina jolo. Dang roi marminggu sama buah bobon. Lak bobon maingot on nasiako saliling mangolu. Itu kan. Aku Amang Inang, tapi kirim hari mana donok gua deh. Jadi mulai dok berjut. Bata tadi kau masuk tuh sogok diingok guarta. Oh, si kampak mau nisoteng, gitu kan? Si kampak mau nisi do, dokter gigi tidak. Hola rongi do manggigitin. Batu hodo tuh bah. Itu kan? Jadi guarna denggani Mamang Inang. Dak tabo to kepanaan dan kesementaraan hidup di dunia ini. Ya dibanding dengan kekekalan kita hanya sebentar di dunia ini. Nanti boleh kita baca Amang dan Inang di Yakobus 4 ayat 14. Bahkan Yakobus bilang hidup manusia ini seperti uap. Satokit tarida, satokin nainunga. Mereka mau maju Amang Inang. Kalau masak ada uapnya, itu hanya bentar berlintas kan. Datang lalu lenyap. Begitulah kehidupan manusia. Amang dan Inang, tidak maukah kita memakainya untuk kehidupan yang berbuah, berbunga dan berbuah, dan buahnya lebat serta manis? Dan ngolo hita asa sogok mulut tadi kope Portibion diingot goarta gabe goarna uli nadinggan. Masuk kita ayat yang ke-16 17. Tetapi Amang Inang, ini perbandingan yang sangat luar biasa. Dibanding dengan kesementaraan manusia. Lalu masuk ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lihat. Alai nang pesatokin nguluni jolma di Portibion. Alai anggo holong ni rohani debata. Hoddo saliling ni. Iya, kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Kasih kita yang gampang berubah-ubah Inang Amang. Benar. Tokinon holong, tokin nai. Tokik kita dipuji, tokik kita dihata. Begitu. Holong ni jolma do muraboha. Berbalik. Atik kiprawi dingisoy na matongdangi. Kaulah cintaku setia semati. Seperti lingkaran cincin ini tak berujung. Cintaku pun tak berujung.
Sosa tahu dobe nggak boha? Iya, kan begitu ya. Mulai dijulikan kita di bangkut teh. Aduh, kenapa lah dulu aku cepak kali kawin nggak ada pakai cincinan dulu ini kan? Adong do namanya sal cepak kawin. Alana julu dah adong ibas songoni itu sona. Jadi dung dibere karena posono yang merlamutak haduar di teh. Merapi purun. Adong madeba marpoto majorbing buti. Adong buti. Adong kudul sada jong sada. Adong modum sada makutu hutui. Ya kan? Foto prawedding noeng dang ngetusan. Aw biar dua benok udah songan nih. Ida pos marohamu. Alai bagi dua ku unang hatahamu. Gitu kan? Dang ngetusan ya, berek kamu mah. Tak berujung bamolotoho diulahu namanginang puji Tuhan. Puji Tuhan, harapan kita begitu. Tapi lihat, manusia yang sementara itu kadang-kadang mengingkar janjinya di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa kata Tuhan? Kasih setia Tuhan tetap sampai selama. Dibandingkan dengan kesementaraanku, dibandingkan dengan kefanaanku, persatokinaku di portibio dipaingok maau berkamu manginang holan debatado nahot rodi saliling nih. Hanya Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya. Kalau aku hanya sebentar, kalau kita hanya sebentar manginang. Tapi kasih setia Tuhan itu jadi songonon berek kamu mah. Au tadi kope portibion, tadi kope portibio berek kamu. Ra anggo iana kot tanda tadi koni di son. Rawaton ni debatado di bagasan holong. Itu saya pernah mendengar yang sangat adung-adung nama cai posisi tutua manginang. Bapaknya sudah meninggal duluan lalu mamanya menyusul, anak-anaknya masih kecil di dokon. Oh Tuhan, saya mama ngurus dana namek meton, nata ding dilapinon begitu. Mungkin Tuhan jawab begini, aku ada untuk mengurusnya. Karena kasih manusia bisa terbatas. Ini ya kawan-kawan sekalian, bisa kita sedang cinta-cintanya ke mama kita, bisa sedang sayang-sayangnya, besok itu bisa diputus. Tapi ingat, kasih setia Tuhan akan tetap sampai selama. Maka orang yang kehilangan orang tua sekalipun, orang yang terdekat sekalipun, hari-hari ini kita selalu dilawat oleh Tuhan. Amin. Iya, itu yang kita yakini. Jadi marujung pe holong ni akan ataha holongi alai anggo holong ni rohani debata dakya marujung siak kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nama tuh asa somon nesa nih. Iya kan? Dan terakhir amang dan inang, pertanyaannya terakhir. Pertanyaannya, umat manusia mana yang layak berharap akan kasih setia Tuhan? Ini yang paling penting. Umat manusia mana yang layak berharap akan kasih setia Tuhan yang tetap itu? Ternyata ayat 17 mengatakan, yang pertama adalah hanya dua. Yang takut akan Dia, ayat 17 lihat. Orang-orang yang takut akan Dia, itulah. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jangan berharap kasih setia Tuhan yang kekal kalau hari-hari ini kita tidak merubah kehidupan kita, tidak merubah pertobatan kita dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan berharap amang denya. Amsal 28 ayat 14 begini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh kepada malapetaka. Yang hari ini hatinya masih keras, lembekkan segera. Sotung buha. Karena yang berbahagia itu adalah yang takut akan Tuhan. Mulu dipajugal hodo rohamona manginang, sotung didapot Tuhan isu si jugal rohai, dak sopak muba ujungna nunga dialap tulabungna. Yang kedua, kepada siapa? Yang berpegang pada perjanjiannya dan Taurat-Tauratnya. Amanginang, kasih setia Tuhan itu tetap bagi kita. Walaupun kematian akan menjemput kita kelak, tapi ingat, kasih setia Tuhan itu sampai menembus tanah sekalipun. Ido bana dokon, ibana do Tuhan ni nama ngulu dohot. Dan orang-orang yang sudah terdahulu dari kita itu adalah sekarang dalam penjagaan tangan Tuhan. Ido bener di kimananom agenda moding di pasu-pasu debata maho laho ruar doho laho bongon olak nion rodi saliling nih berarti dia sekarang dalam penjagaan tangan Tuhan. Maka amang dan inang tetap berpegang teguh pada perintah dan Taurat-Tauratnya, jangan bandal.
Asa unang kita dah kita subuh si jugul rukungan begitu, jugul jugal jigil apa lagi, jorongan. Ya jangan, karena kita tidak tahu kehidupan. Kematian tidak harus menunggu sakit dulu. Ya, tidak. Itu adalah proses alamiah yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi dikatakan di sini berpegang pada perintahnya. Kalau dikatakan berpegang samar, menjaga, memelihara. Kalau dikatakan melakukan, itu berarti asah, membuat, mengerjakan secara tindakan yang aktif, tidak hanya sebatas main pikiran, tetapi juga melakukan. Jadi yang berpegang dan yang melakukan berarti mengerjakan sesungguhnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu terakhir kesimpulannya begini Amang dan Inang. Jadi orang yang berharap akan kasih setia Tuhan adalah orang yang selalu memelihara dan menaati kehendak Tuhan serta melakukannya dalam proses kehidupannya. Tuhan sendiri yang menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan, baik sebelum dan sesudah orang itu mati. Songon edit itu kan, sekini sudah pernah kan? Songon bunga pacuri, bunga tu dung nakok mata niari gabe malos do bungai dung lam robot nang ari laos madek-dek bungai tutanoi songonido nang jolmai namora napugos nagateng nahurang molojup pangtikina tu dia mate tutano ujungnya. Jadi tidak ada yang mau disampaikan firman ini, paling tidak ada 3. Nah perjula menginang, ingat sekali lagi hidup kita hanya sementara, maka pakailah kesementaraan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya catat begini Amang dan Inang, proses hidup pasti akan selalu diawali dan diakhiri. Hidup bandar hidup sama nama kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, semua orang tertawa menyambut kita. Ngatubu si ucok dok si butet, dan hanya kita yang menangis. Wah indah putih. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, semua orang menangis dan hanya kita yang tertawa menghadap Bapa di sorga untuk masuk ke dalam sorganya itu. Alai mauludi tadi kokodo dengan kejahatan di dunia on marhua mekel kita lau. Asingate boh ini namati herana hosomin, namanya juga sudah mati. Alai mauludi kayak bukanya muka dama kayak tidur yain. Nah iya memang, karena mati adalah tidur sementara. Sampai kemudian akan dipanggil satu persatu. Jadi mulu baga parmatena buti, baga atehin. Ale mulu roa, aka kan hatok do hitama basono. Tada do si jogal rukung nama teon. Dok parmatena bebereng jobo hina ini, tu gijang iponna. Jadi Amang Inang sekali lagi ingatlah, hidup kita berlimit, hidup kita berwaktu, bertumbuh, berbuah, berkembang, sampai kemudian nanti kita akan dijemput dari dunia ini dan semua itu akan tinggal kenangan. Pastikan nama yang baik yang akan kita tinggalkan, ya. Pemahaman demikian akan menambah kita bahwa tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Amin. Amin. Oh dok matu nelabung mingunang gijang rohameda. Hutur. Ya kan, Amang dan Inang. Jadi ada yang pernah kita baca caption, manusia berasal dari tanah, makan hasil dari tanah, berdiri di atas tanah, dan kembali ke tanah. Kenapa harus bersifat langit? Mangan sian hasil ni tano, berasal dari tano, jongjong digijang ni tano, akan kembali ke tanah, tapi sifatnya inna terus berdalap ke sono. Ida hati-hati sudah tutup lo isi. Babae, belum tertutup kalau mau. Ada yang menginang. Jadi mengenai hidup ini pastikan Amang Inang kita menjalani kehidupan yang semaksimal. Terakhir saya bilang begini, kita tidak tahu kapan pastinya akan angin melintasi. Tapi Amang Inang satu hal yang perlu, kapanpun angin melintasi kita, kapanpun kita akan berlalu dari dunia ini, pastikan ini boleh caption. Pastikan bunga kita sudah dinikmati oleh orang lain. Amin. Oh,
mananga diga pe angin melintasi amanginang pasti hon bungam nunga di angurna halak nasi bega ate bungane uli ate sipane labo ate buhinai ali mulai beri ino Tuhan si goma hareon ini mulai ngabahaya. Napa dua hon kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Kalau kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya, itu yang akan menyertai kita sampai selama dari kekal hingga kekal. Terakhir, prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Amanginang nadi portibion dangadong sainion. Alai ingot prioritaskan hubunganmu dengan Tuhan. Supaya apa? Kalau dunia ini pun berakhir, kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka hidup sekali berarti lalu mati, pastikan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa di sorga, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh menikmati segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya dibanding dengan keringkihan kesementaraan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari bahwa waktu kami di tengah-tengah dunia ini hanya sebentar dan sementara, tapi bukan berarti kami tidak memakainya untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali kami tahu kalau hidup ini adalah sebentar dan sementara, untuk itulah kami akan menghargai kehidupan yang singkat, yang fana, yang sementara ini, supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya kelak nama kami akan dikenang menjadi nama yang indah, yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka biarlah firman yang kami dengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ketika akan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, ingatkan kami selalu bahwa di sini bukan tempat kami yang tetap, tapi ada tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah Minggu pukul 8, dari anak-anak, pra remaja-remaja Naposo Bulung, bahkan yang sudah orang tua sampai lansia sekalipun. Ingatkan kami terus akan firman ini, supaya ketika kami akan pulang dan berangkat melakukan aktivitas pekerjaan kami, tanggung jawab kami senantiasa mengingat bahwa kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya, meski kami memiliki keterbatasan di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua program yang akan kami laksanakan di tengah-tengah gerejamu, sehingga semua itu akan dapat menjawab segala kerinduan-kerinduan jemaat Tuhan, akan kehausan mereka terhadap firman Tuhan, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan lewat semua pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang tunduk, yang taat kepada Tuhan, dan melakukan itu semua demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara kami melanjutkan setiap tanggung jawab dan kehidupannya, jagai mereka supaya apa yang mereka lakukan juga semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari buku nyanyian 716. Mereka
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.